Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pembahasan menyayangi diri sendiri, pembahasan yang penting sekali. Kenapa demikian? Karena diri kita ini, akhi, memang butuh kasih sayang. Kasih sayang terutama dari kita sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya sudah menyayangi diri kita. Tinggal kita yang menyayangi diri kita sendiri. Bagaimana Allah tidak sayang kepada kita? Allah sudah menurunkan kitab-kitab, Allah sudah mengutus para rasul, Allah sudah menciptakan segala sesuatu kebutuhan buat kita. Allah berikan oksigen cuma-cuma, air di mana-mana, makanan melimpah ruah, kekayaan dunia yang tak ada hentinya. Ya. Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada kita. Rasulullah SAW pun juga sangat sayang sekali kepada umatnya. Sampai beliau bersabda, "Matsali wa matsalu ummati kamatsali rajulin istauqada naran." Perumpamaanku dan perumpamaan umatku seperti seseorang yang menyalakan api. Ya. Maka faja'al al-hasyarat, jadilah laran-laran itu yataqahhamna fiha, masuk ke dalam api tersebut. Wa ana akhidun bihajuzikum, sementara aku berusaha memegang ikat pinggang kalian. Walakinnakum taqahhamuna fiha, tapi kalian lebih suka untuk masuk ke dalam api. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Iya, di mana Rasulullah SAW telah disifati oleh Allah sebagai Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri karya kalian yang begitu susah ketika melihat kalian susah, dan sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, rauf, lembut, rahim, dan sayang. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah? Bentuk kasih sayang Rasulullah SAW masyhur. Beliau sampaikan kepada kita semua perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga dan semua perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah? Rasulullah SAW tidak ingin umatnya diberatkan. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Yassiru wa la tu'assiru." Berikan kemudahan, jangan bikin susah. Beliau bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Bahkan beliau terkadang meninggalkan suatu amalan karena takut diwajibkan kepada umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat sayang kepada kita, kepada umatnya. Berarti Allah dan Rasulnya sayang kepada kita. Jangan Anda tanya bagaimana kasih sayang mereka kepada kita. Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang sangat sayang kepada anaknya tersebut.
Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti Allah dan Rasulnya sudah sangat sayang kepada kita. Tinggal satu, yaitu tinggal diri kita sendiri. Apakah kita sayang sama kita? Kita sering kali lupa kepada diri kita. Kita sering kali tidak mengenal tentang apa yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Kenapa? Karena kebodohan kita ya. Iya. Maka memang ya pembahasan tentang menyayangi diri itu penting sekali. Ya kenapa? Sudah saya sebutkan tadi bahwa diri kita butuh kasih sayang dari diri kita sendiri. Maka ya akan Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana? Ya, pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengenal diri. Setiap kita harus mengenal diri kita. Siapa kita? Bagaimana sifat kita? Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menyayangi diri kita? Ya. Kemudian pembahasan-pembahasan yang lainnya. Adapun yang pertama yaitu mengenal diri. Mengenal diri itu asal segala kebaikan insyaallah. Iya, disebutkan dalam sebuah asar walaupun dianggap itu marfu sampai Rasulullah, namun secara marfu tidak sahih. Bahkan itu tidak ada asalnya secara marfu, namun ini berasal dari perkataan para ulama, yaitu rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenal tentang hakikat dirinya. Siapa dia? Yang mengenal tentang kedudukan dirinya. Walaupun ini bukan hadis, akan tetapi kalau kita perhatikan maknanya betul sekali. Setiap kita harus mengenal siapa kita. Pertama, mengenal diri kita bagaimana. Yang pertama, kita harus mengenal sifat-sifat kita. Yang kedua, kita harus mengenal status kita siapa. Iya. Adapun mengenal sifat, ini penting ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dari tanah. Dan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengambil dari seluruh jenis tanah. Diambil dari tanah merah, tanah hitam, tanah putih, tanah keras, tanah lembek. Maka kata Rasulullah, keturunan Nabi Adam pun sifatnya sesuai dengan tanah. Ada yang kulitnya hitam, kulit putih, ya kulit merah, kulit sawo buruk, ya. Kalau kita sawo apa? Sawo busuk. Ya. Macam-macam. Sifatnya pun mirip mengikuti tanah. Ada yang keras, ada yang lembek, ada yang tengah-tengah. Ya. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sifat yang ada pada manusia itu sebetulnya terdiri dari semua unsur-unsur sifat. Pertama, di dalam tubuh manusia ada sifat iblis. Berupa apa? Kesombongan, kecongkakan. Ya, ini sifat apa, Pak? Sifat iblis. Ya, tidak mau menerima kebenaran karena kesombongan dia, sifat iblis. Ya. Yang kedua, sifat binatang buas. Apa itu? Dia ingin menguasai orang lain. Dia ingin terlihat selalu pengen menang sendiri. Keserakahan. Ya. Yang ketiga, sifat binatang ternak. Bodoh. Tidak tahu maslahat diri sendiri. Ya. Memikirnya cuma syahwat. Ini kalau kata orang Sunda, hardolin, dahar modal ulin. Ini saya boleh sih orang Sunda enggak ada ya. Iya, cuma makan, cuma main, cuma ngikutin syahwat dan yang lainnya. Ini sifat binatang ternak. Iya. Maka dari itu ya akal Islam, cobalah kita kenali sifat kita apa. Ketika kita mengenal sifat kita apa ini, ya, maka dari situ kita akan berusaha untuk bagaimana memperbaiki sifat kita tersebut. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertanya dan berkata, wahai Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Kata Rasulullah, datang toh, jangan marah. Ausini, berikan wasiat lain, datang toh, jangan marah. Faraddada miraran, maka orang ini mengulangi berkali-kali. Ya,
Tapi Rasul pun mengulangi lagi dan mengatakan la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Seakan-akan Rasulullah mengingatkan sifat kamu yang paling kurang itu suka marah, temperamenan. Iya. Maka Rasulullah SAW ya akhi menyuruh kita untuk mengenal diri kita ini sifatnya bagaimana. Iya. Sebab ketika kita tahu, wah saya ini orangnya temperamenan Ustaz, nanti kekurangan kita di sini. Kita berpikir kemudian bagaimana caranya untuk apa? Ya meluruskan sikap dan sifat kita itu. Ya Islam azan ya Allah ya. Ya. Jadi mengenal diri kita yang pertama itu dengan mengenal sifat kita sendiri. Ustaz, saya punya sifat pemalas, Ustaz. Mau ngapa-ngapain malas. Pasti ada sebabnya. Cari sebabnya. Oh, sebabnya makannya kenyang terus. Iya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ahdatsat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha adar minasyab'." Ya, tidaklah umat Islam ini mengada-ngada sesuatu setelah wafat nabinya yang lebih berbahaya daripada kenyang terus. Lianna rajul idza syabi'a, karena seseorang itu kalau kenyang terus kata Aisyah, maka dia akan kuat syahwatnya, berat badannya, akhirnya berat untuk mentaati Allah, malasnya pun kuat. Iya. Maka kita harus berusaha di sini ya, akhi, mengenal diri kita sendiri. Sebab ketika kita sudah mengenal diri kita, dari situlah kita akan bisa untuk berusaha meluruskan, kemudian mengobati semua kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Itulah orang-orang yang mempunyai jiwa besar. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya selalu menganjurkan kita untuk lebih memikirkan apa? Kekurangan diri kita. Umar bin Khattab berkata, disebutkan kepada beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghisab diri tiada lain adalah mengingat tentang kekurangan diri kita, sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita. Iya. Itu penting sekali ya akal Islam azani Allah wa yakum. Yang kedua, mengenal diri adalah dengan cara apa? Mengenal tentang keadaan diri kita. Status diri kita sebagai apa dan sebagai siapa. Anda sebagai seorang rakyat harus tahu diri bahwa Anda rakyat. Jangan kemudian rakyat berlagak pemimpin. Susah Pak kalau rakyat berlagak pemimpin, Pak. Iya. Akhirnya apa? Kalau rakyat tidak tahu diri tapi berlagak pemimpin, akhirnya maunya mengatur seperti halnya pemimpin, nggak mau diatur oleh pemerintah. Ya, coba kita tahu kita ini siapa. Oh, kita ini penuntut ilmu yang masih banyak kekurangannya. Baik, bagaimana keilmuan saya? Tahu diri. Orang yang tidak tahu seperti ini, dia akan merasa dirinya alim, pinter, ya. Akhirnya dia memposisikan dirinya sebagai seorang alim ulama yang berfatwa sana sini. Kenapa? Dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Makanya kata para ulama sebagai sebutan Ibnu Abdul Bar, manusia itu ada 4. Ada orang yang alim tapi dia sadar dirinya alim. Ada orang yang pintar alim tapi dia tidak sadar kalau dirinya alim. Yang kedua, yang ketiga, ada orang yang bodoh, tahu dirinya bodoh, maka dia menuntut ilmu. Ada orang yang bodoh tapi tidak sadar dirinya bodoh, akhirnya sok pinter. Nah, ini yang paling susah. Ya. Sudah dia bodoh, nggak merasa bodoh, dikasih nasihat, malah apa? Ya, malah melawan nasihat lagi. Akhirnya ketika kita sampaikan kebenaran, dia tidak akan pernah mau terima. Nah, ini sifat iblis ada pada diri dia. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ketika seseorang mengetahui tentang kadar dirinya, bagaimana dirinya, insyaallah dia akan tahu. Ya. Dia harus bagaimana bersikap.
Maka ini akhi azani Allah wa yakum, yaitu mengenal diri. Mengenal diri itu dengan cara apa? Ya, pertama mengenal sifat-sifat diri kita. Yang kedua mengenal tentang ya keadaan diri kita, status diri kita sebagai siapa, sebagai apa kita ini. Iya. Lalu bagaimana menyayangi diri kita ya akhi? Ketahuilah ya akhi, menyayangi diri kita itu dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu memberikan segala sesuatu yang dapat memberikan maslahat terhadap diri kita. Kenalilah maslahat diri, Mas. Ini paling penting sekali. Diri kita ini terdiri dari dua, Pak. Yang pertama apa? Badan. Yang kedua apa? Roh. Badan ada makanannya tidak? Ada makanannya. Roh ada makanannya tidak? Ada makanannya. Berarti semuanya kita harus kasih makan, Pak. Badan dikasih makan, makanannya pun yang maslahat, manfaat, yang sesuai dengan keadaan badan. Maka itu pekerjaan para dokter. Yang kedua, makanan roh. Kita harus berikan makanannya supaya roh itu sehat, punya stamina kuat. Ya, mampu diberikan padanya nutrisi sehingga rohnya kuat. Maka itu pekerjaan para ulama. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu naw'an. Ilmu itu dua macam. Yang pertama ilmu tentang roh. Yang kedua ilmu tentang jasad, yaitu ilmu tib. Ilmu apa? Kedokteran. Makanya antum lihat, hampir rata-rata ulama dia bukan hanya alim terhadap masalah roh, tapi mereka juga alim terhadap kedokteran. Imam Syafi'i paham tabib, Imam Ahmad paham tib, ya, Ibnu Qayyim tabib masyhur, Syekhul Islam Taimiyah paham sekali. Ulama-ulama paham semuanya. Ya. Karena syariat kita bukan hanya mengajarkan kesehatan roh, tapi juga mengajarkan kesehatan apa? Badan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ya, apa yang bisa memberikan maslahat untuk badan kita? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan poros kesehatan badan itu 3. Poros kesehatan badan berapa? 3. Yang pertama yaitu menjaga kekuatan stamina badan dengan mengkonsumsi makanan-makanan. Ya. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi safarin aw in kuntum ala safarin wa in kuntum apa? Yang ayat puasa itu, jika kalian sakit atau safar itu Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar bepergian jauh lalu ia tidak berpuasa, hendaklah diganti dengan hari-hari berikutnya, hari-hari yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah buat orang yang sakit dan orang musafir untuk tidak puasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stamina tubuhnya. Sakit, badan sedang sibuk untuk melawan penyakit sehingga dia butuh makanan. Safar, dia lelah sehingga butuh makanan. Maka Allah mengizinkan untuk tidak berpuasa pada waktu itu, ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Berarti yang pertama apa, Pak? Menjaga stamina. Ini cuacanya lagi enak, Pak. Buat bobo itu enak, Pak. Apalagi tambah lagi suara saya merdu. Jadi yang pertama adalah apa? Menjaga stamina. Yang kedua, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Nah, nanti itu kita akan bahas pada pembahasan yang tersendiri insyaallah. Yang ketiga, merusak
dan mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh kita. Iya. Adapun tidak boleh kita mengkonsumsi sesuatu yang rusak tubuh kita. Allah mengharamkan arak, Allah mengharamkan racun, Allah pun mengharamkan segala sesuatu yang bisa merusak tubuh. Kemudian yang ketiga yang akal Islam azanillahu wa iyyakum, apa itu? Yaitu mengeluarkan unsur-unsur yang rusak dari tubuh kita. Maka dari itu Rasulullah SAW mensyariatkan kita untuk apa? Bekam. Kata Rasulullah, ketika aku Isra Mi'raj, tidaklah aku bertemu dengan seorang malaikat pun kecuali berkata, ya Muhammad, alaika bil hijamah, hendaklah kamu berbekam. Tapi Pak, mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh itu, kata para ulama, bukan hanya sebatas berbekam, Pak. Terapi muntah, terus muntah itu ternyata banyak sekali manfaatnya, dan Rasulullah lakukan itu. Iya, makanya ya, para ahli kesehatan dari kalangan tradisional mengatakan apa? Sangat dianjurkan sebulan setidaknya 2 kali kita muntah. Ya. Kenapa? Karena istifrag al-mawad, kata Ibnu Qayyim, untuk mengeluarkan sesuatu yang tersisa di tubuh kita, entah itu lendir ataupun yang lainnya. Dan itu manfaatnya besar sekali untuk kesehatan. Atau dengan cara yang ketiga mengeluarkannya bagaimana? Dengan cara dimencretkan, keluar. Iya. Atau kalau kita ngantuk, dikeluarkan ngantuknya dengan tidur. Atau kalau antum pengen buang air besar, buang air kecil, segera keluarkan. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada sholat dalam keadaan menahan diri dari al-akhbatan, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Apa maksudnya? Karena kalau antum pengen buang air kecil, buang air besar, jangan ditahan. Sebab kalau ditahan mudarat buat antum. Maka dari itu Rasulullah mengatakan tidak ada sholat, tapi yang tidak sempurna sholat. Segera udah. Kalau antum pengen buang angin, keluarkan aja Pak. Gak usah apa ditahan-tahan. Ngapain ditahan-tahan? Iya. Demikian ya akal Islam. Kalau antum ya maninya sudah merontak mau dikeluarkan, segera keluarkan kepada istri antum. Nah, yang belum nikah gimana? Makanya di atas. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akal Islam. Jadi ya diri kita sayangi dengan cara memberikan sesuatu yang maslahat untuk diri kita. Iya. Bagaimana tata cara makannya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lihat oleh antum bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam, pokoknya kata para ulama ya, siapa yang mengamalkan sunnah Rasul, dia bukan hanya sehat rohani tapi juga sehat jasmani. Rasulullah dari cara tidurnya aja luar biasa. Beliau tidur itu selalu awal malam, tidak pernah tengah malam. Iya. Dan beliau kalau tidur di atas rusuk yang kanan, tidak pernah jarang di rusuk yang kiri, walaupun terkadang ya disunahkan, kata Ibnu Qayyim, sekali-kali kita balik ke sebelah kiri. Iya, terkadang, tapi seringnya di sebelah kanan. Kenapa? Ternyata itu semua untuk menjaga tubuh kita. Ataupun tidur di awal malam, karena memang keseimbangan badan ada di situ. Makanya rata-rata orang yang tidurnya kemalaman terus jam 11, jam 12, pasti masalahnya di jantung, di limpa. Akhirnya apa? Lama-lama kena diabetes. Iya. Betul Bapak sekalian. Kenapa? Pola hidupnya nggak benar. Tidur di atas lambung yang kanan, kata Ibnu Qayyim apa? Itu sangat bagus untuk jantung. Sebab kalau kita tidur di atas rusuk yang kiri, maka sisa-sisa makanan itu jantung itu akan tertumpahi oleh sisa makanan. Sehingga sisa makanan yang ada di limpa kita tidak bisa dicerna dengan baik. Ya, sementara untuk mencerna makanan dalam limpa butuh panasnya jantung, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ternyata di balik itu semua ada rahasia-rahasia kesehatan. Iya. Makanya di akal Islam azani Allah ini ya, menyadari diri kita
Yang pertama yaitu dengan cara melihat maslahat badan kita. Karena kita sudah sebutkan bahwa diri kita ini terdiri dari dua. Yang pertama apa? Badan. Yang kedua apa? Roh. Iya. Badan kita disuruh oleh Rasulullah untuk diberikan haknya. Kata Rasulullah, Inna li zaujika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu punya hak untuk kepadamu. Badanmu juga punya hak. Ya. Rohmu juga punya hak. Fa'ati dzikuli haqqan kulli haqqin haqqah. Maka berikan setiap orang yang punya hak-haknya masing-masing. Berikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah ya, ini dia ya. Namun dalam Islam Pak, perhatian kepada kesehatan roh lebih agung daripada perhatian kepada kesehatan apa? Badan. Orang yang hanya memikirkan kesehatan badan tapi tidak memikirkan kesehatan rohnya, ini musibah. Antum tahu orang munafik? Orang munafik itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, mereka itu badannya tegak-tegak, kuat-kuat. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, jasad mereka membuat kagum kamu. Kenapa ya? Kenapa Pak? Badannya kuat-kuat, sterek-sterek. Ya. Tapi rohnya, ya hatinya kosong melempar. Jasadnya tok. Maka dari itu kita umat Islam Pak, jangan sebatas mikirin jasad, ganteng, ya, biar ini. Sementara hati kita tidak pernah memikirkannya. Maka dari itu ya, perhatian Allah dan Rasulnya, perhatian agama terhadap kebaikan roh kita itu lebih dibandingkan dengan badan kita sendiri. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita berpuasa, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? Takun tatasihun, tatakunas. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa. Ya, Allah tidak mengatakan agar kalian sehat. Walaupun memang kata Ibnu Qayyim, puasa pun bisa menyehatkan, membuang toksin, racun-racun dalam tubuh dan yang lainnya. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggantungkan itu semua dengan keuntungan dunia, keuntungan badan. Tapi yang terpenting adalah keuntungan kehidupan akhirat, itu berupa roh kita. Iya. Maka makanannya roh apa, Pak? Makanannya roh itu adalah yang pertama ilmu. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita menuntut ilmu tidak? Iya. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang menuntut ilmu? Betul yang antum. Sebutin. Ada ayat yang tentang menuntut ilmu. Disebutin Mas. Biar nggak ngantuk. Kalau antum hadir di majelisnya Syekh Utsaimin, ada yang ngantuk langsung tunjuk. Iya, itu. Tadi saya ngomong apa? Bingung ya, ngomong apa ya? Saya selesai ngomong diri. Kayaknya saya ngomong aja terus dia berdiri, terus kasihan banget. Setelah 5 menit sudah duduk. Kalau saya kayak Syekh Utsaimin nanti terlalu galak. Ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ya, bahwa ya yang pertama, makanan hati yang pertama dengan menuntut ilmu. Ini makanan hati, Pak. Hati ini butuh kepada makanan berupa ilmu, Pak. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa hati itu seperti tanah.
butuh kepada ilmu, kepada air. Tanah itu adalah hati, air itu adalah ilmu. Kalau tanah tidak diairi, saya yakin dia akan mati kerontang. Demikian pula ilmu, kalau tidak, ya tanah hati kita apabila tidak diberikan makanan berupa ilmu Allah, Al-Quran, hadis Nabi SAW, hati kita akan kering kerontang, kita akan mati hati kita. Maka Allah yang memerintahkan kita menuntut ilmu dalam ayat-ayat banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Baik, apakah kita sebatas berdoa, ya Allah berikan aku petunjuk, ya Allah berikan aku petunjuk, sementara kita tidak mencari petunjuk? Kita wajib mencari petunjuk, Pak. Iya. Petunjuk itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Beliau bersabda, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap apa? Muslim. Dan itu sangat penting dalam kehidupan kita, terlebih di zaman fitnah. Di zaman sekarang yang penuh fitnah. Sebutkan dalam hadis Rasul sabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'u, qalilin khutaba'u, kathirin mu'tu, qalilin su'alu, al-amalu fi khairun min al-ilm, wa sayati zamanun kathirun, ya, wa sayati zamanun kathirun khutaba'u, qalilun fuqaha'u, kathirun su'alu, qalilun mu'tu, al-ilmu fi khairun minal amal. Kata Rasulullah, kalian wahai para sahabatku, hidup berada di suatu zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit, yang memberinya banyak dan yang minta-mintanya sedikit, dan beramal di zaman ini lebih baik dari berilmu. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang penceramahnya banyak dan ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya apa? Sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tapi artinya menuntut ilmu di zaman itu pahalanya jauh lebih besar. Dan ini telah datang zamannya, di mana penceramah banyak nggak mas? Banyak Pak. Di zaman sekarang buat jadi penceramah mudah. Ikut kursus khotib Jumat, dia 4 bulan dapat sertifikat, udah dia khotib kemana-mana. Dia pandai berceramah, asal dia pandai beretorika, pandai dia apa, ya bermain-main kata, maka pada waktu itu jadi ceramah. La ilaha illallah. Sedikit ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak. Antum lihat di Jakarta, yang hampir di lampu merah itu yang minta-minta banyak benar Pak. Yang memberinya sedikit kata Rasulullah. Maka di zaman ini kata Rasulullah, berilmu, menuntut ilmu lebih baik daripada beramal. Bukan berarti tidak diamalkan untuk ilmu, karena ilmu yang tidak diamalkan tidak manfaatnya jadinya. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah, ini semua untuk kebutuhan hati kita. Itu menuntut ilmu. Maka antum ya janganlah berhenti dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Teruslah dan teruslah minta kepada Allah kekuatan untuk terus menuntut ilmu. Karena kata seorang ulama ya, bahwa kata disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar ya, seseorang apabila telah merasa cukup dari ilmu, menunjukkan dia sudah mulai menjadi orang bodoh. Iya. Jangan berhenti dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kedua apa? Beramal saleh. Beramal saleh penting sekali untuk diri kita, Pak. Untuk roh kita penting sekali. Bahkan kata Ibnu Qayyim, amalan saleh itu nutrisi hati, Pak. Kalau antum ya imannya pengen terus kuat, ya mantap, banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh, Pak, seperti zikir kepada Allah, seperti sholat berjamaah, seperti sholat tahajud. Ya, apalagi sholat tahajud, Pak, menguatkan hati. Allah berfirman, "Innana syi'atal lail hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya sholat malam itu lebih apa? Asyaddu wata'a, lebih mengokohkan hati dan ibadah yang paling baik.
Itu sholat apa? Sholat malam. Iya. Berzikir kepada Allah. Dengan banyak kita berzikir kepada Allah, kita akan terlindung dari syaitan. Bahkan dengan banyak berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan hati kita untuk apa? Menjalankan syariat-syariat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina." Sesungguhnya syariat Islam sudah terlalu banyak, ya Rasulullah, dan saya tidak mampu untuk menghafalnya semua. Maka tolong ajarkan kepada saya, wahai Rasulullah, dengan suatu amalan atashabbathu bih, yang aku pegang amal itu, wala tukthir, tapi jangan banyak-banyak. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Itu senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata para ulama, karena seseorang yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah, itu akan memberikan kekuatan hati mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Amalan soleh itu diantaranya sholat 5 waktu, Pak. Sholat 5 waktu itu sendiri memberikan kekuatan yang dahsyat, ya. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar dan hadisnya sahih. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga kalau malam sholat tahajud, tapi kalau pagi mencuri." Ya. Malamnya tahajud, paginya apa? Mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'u sholatuhum. Kelak sholatnya suatu ketika akan mencegahnya. Artinya kalau memang benar-benar dia menjaga sholatnya, rukunnya, syaratnya, nanti sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, Masya Allah. Puasa, Masya Allah, ibadah yang luar biasa. Ya. Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang berpuasa mempersempit hawa nafsunya, mempersempit syahwatnya, sehingga untuk kepada ketaatan lebih kuat dan kepada kemaksiatan lebih jauh, insya Allah. Makanya amalan soleh itu makanan hati yang luar biasa. Iya, bersedekah dan yang lainnya. Nah, ini apa Islam azan ya Allah. Ya, apabila kita memang sayang kepada diri kita, maka kita sayangi diri kita dengan cara itu. Untuk badan kita, untuk roh kita, terutama roh kita, dengan cara berilmu dan beramal. Ya, dan itulah makna firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Jalannya siapa? Yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang dibenci, bukan pula orang yang sesat. Siapa yang dibenci? Kata Rasulullah dan riwayat Tirmidzi, Yahudi. Siapa yang sesat? Kata Rasulullah dan riwayat Tirmidzi, Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Kata Syekhul Islam dalam Iqtidaus Shiratal Mustaqim, karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka rajin beramal tanpa ilmu. Yang satu dibenci karena sudah tahu itu ya haram, tapi ternyata dilanggar. Ya, berarti yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim ilmu dan amal. Ya. Makanya dengan ilmu dan amal inilah Allah menangkan agama Islam di atas seluruh agama. Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Hidayah, bil huda, ilmu. Wa dinil haqq, agama yang hak. Apa itu? Amal. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk Allah memenangkan di atas seluruh agama dengan ilmu dan amal. Ya. Demikian pula ya akhi azani Allah wa yakum, yang kita berusaha untuk memberikan hiasan-hiasan di hati kita. Berupa apa? Hiasan hati itu, Pak, roh kita, diri kita,
sabar, tawakal, iya, yang merupakan pekerjaan dan amalan hati kita. Dan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, menyayangi diri kita yang pertama dengan memberikan segala sesuatu yang memberikan maslahat untuk diri kita, baik badan kita maupun apa? Roh kita. Iya. Yang kedua, bagaimana caranya yang kedua? Yaitu mencegah segala sesuatu yang bisa memudaratkan, membahayakan diri kita. Mencegah segala sesuatu yang bisa memudaratkan apa? Diri kita. Dan ini Pak dalam 5 perkara. Iya, dalam 5 perkara. Apa itu? Artinya yang memberikan mudarat, bahaya itu dalam 5 perkara. Yang pertama, agama kita. Iya. Dengan cara apa? Segala sesuatu yang bisa merusak agama kita hendaknya kita jauhi. Apa sih Pak yang bisa merusak agama Pak? Syubhat. Syubhat itu berat Pak. Makanya Pak, agama kita supaya kita menyuruh kita, Islam menyuruh kita Pak, supaya agama kita terpelihara. Apa itu caranya? Caranya sudah saya sebutkan tadi, menuntut ilmu. Yang kedua Pak, jangan menuntut ilmu kepada setiap orang. Jangan. Iya. Kalau ada orang berkata, yo kita kan menuntut ilmu kepada siapa saja. Maaf, kaidah siapa itu ya? Lo ada perkataan Ali bin Abi Thalib, undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan, kata dia. Lihat kepada yang diucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Bagus. Iya. Namun Pak, kalau kita perhatikan, perkataan ini tidak boleh diumumkan secara mutlak. Sebab kalau perkataan ini diumumkan secara mutlak akan sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Akhirnya semua orang mengambil dari setiap orang, tidak peduli siapa dia, walaupun itu orang yang paling rusak sekalipun juga. Makanya kata ya, kalau kita lihat dalil-dalil ya, kalau kita perhatikan bahwa perkataan ini Pak hanya berlaku ketika kita menerima nasihat dari seseorang. Tapi kalau untuk bersimpuh duduk kepada dia, menuntut ilmu dia, maka tidak boleh dan tidak berlaku perkataan seperti ini. Makanya disebutkan dalam hadis ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Ya, untuk menjaga makanan zakat fitrah. Jangan makanan zakat fitrah. Suatu malam datang pencuri, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian si pencuri ini mohon ya, supaya dilepaskan. Akhirnya kemudian Abu Hurairah kasihan karena orang ini mengeluh, katanya saya ini miskin, anak saya banyak, kasihan. Akhirnya Abu Hurairah dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirika? Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Maka Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, dia mengadukan kepada saya kemiskinannya dan banyaknya anak. Saya kasihan sama dia, saya lepaskan. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan kembali. Ditunggunya oleh Abu Hurairah, benar datang. Iya, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Rupanya dia mengeluhkan lagi kemiskinannya, kebutuhannya. Iba lagi Abu Hurairah, kasihan ini. Iya, akhirnya dilepasin lagi.
Kemudian pagi harinya Rasulullah kembali bertanya, "Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Kata Abu Hurairah, "Aku merasa kasihan pada dia, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sesungguhnya dia akan datang nanti malam." Kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan dia. Ditunggunya oleh Abu Hurairah, ternyata benar datang. Ditangkapnya oleh Abu Hurairah. Akhirnya orang ini berkata, "Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu dengan suatu bacaan yang kalau kamu baca, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi?" Kata Abu Hurairah, "Apa itu?" Kata dia, "Baca surat ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari." Tapi Abu Hurairah belum bisa terima langsung. Dia laporkan dulu kepada Rasul di pagi harinya. Setelah dilaporkan oleh Abu Hurairah, apa kata Rasulullah, Pak? "Shadaqaka wa huwa kadhub." Kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta. Tahukah kamu, hai Abu Hurairah, siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Tidak, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu setan. Setan yang menjelma jadi manusia. Setan bisa Pak menjelma jadi manusia Pak. Syahidnya Pak, si setan ini mengajarkan kepada Abu Hurairah sesuatu, tapi Abu Hurairah belum bisa menerimanya. Kenapa? Abu Hurairah tidak tahu ini benar apa salah. Tapi Abu Hurairah bertanya dulu kepada siapa? Rasulullah. Ternyata Rasulullah membenarkan. Kata Rasulullah, kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Ketika yang diucapkan oleh setan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi Rasulullah tidak berkata kepada Abu Hurairah, "Silahkan nuntut ilmu sama setan." Beda kan? Beda. Makanya bedakan antara menuntut ilmu dengan menerima nasihat. Siapa saja yang menyampaikan kepada Anda kebenaran dan Anda tahu itu benar, na'am, kita terima walaupun dari orang bejat sekalipun. Kalau ada misalnya pemabuk berkata, "Jangan mabuk ya Mas ya," sambil mabuk gitu, terima nggak Pak? Ya terima dong, benar perkataannya soalnya. Tapi apakah kita belajar menuntut ilmu kepada pemabuk? Tentu tidak. Makanya jauh-jauh Rasulullah mengingatkan dalam masalah menuntut ilmu Pak. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk menjaga agama kita. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, "Inna min asyraqis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa itu al-asagir? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, hum ahlul bidah. Mereka para ahli bid'ah yang menyimpang pemikirannya. Maka dari itu Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Muqif Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, para ulama bersepakat haramnya mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Abdullah bin Umar berkata, "Dinak innama huwa damuk wa lahmuk." Agamamu jagalah karena ia darah dan dagingmu. La ta'khudh 'anil ladina malu, khudh 'anil ladina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladina malu. Ambil dari orang yang istiqomah lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang, kata Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Ini Pak, kalau bisa Pak, kalau menuntut ilmu itu Pak, ambil dari orang yang memang mumpuni keilmuannya. Imam Malik, Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab berkata apa? "Wala yanbaghi li talibil ilmi illa an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh." Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mencari ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya, yang sudah betul-betul sempurna keilmuannya. Ambil Pak. Ini Pak Maka dari itu Pak, untuk menyayangi diri kita, sudah saya sebutkan tadi, kita berusaha untuk menjaga dan mencegah dari kita sesuatu yang bisa memberikan bahaya. Yang pertama kepada agama kita. Dengan cara apa? Yaitu kita tidak sembarangan menuntut ilmu. Dulu Pak, Imam Bukhari, para ulama kalau mau menuntut ilmu itu diperahin dulu Pak.
Ada seorang ulama, kalau saya tidak salah ingat, namanya Al-Hasan bin Zurarah, berkata, kami dahulu kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan memperhatikan orang itu, dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang siapa dia dan bagaimana keilmuannya, sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwija bibnatik, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Sampai begitu, Pak. Ya. Saking hati-hatinya. Makanya mereka luar biasa sekali. Maka di sini ya akhwan Islam azan ya Allah ya. Ya. Sesuatu yang bisa memberikan mudarat agama kita. Di antaranya apa? Jangan mengkonsumsi buku-buku yang menyesatkan. Antum pede aja, saya mau membantah nih. Dan sementara ilmu antum apa? Lemah sekali, cetek ilmu antum. Tahu-tahu antum membuka syubhatnya, ternyata apa? Langsung bertengger di hati antum. Rusak pemikiran antum. Ya. Terkadang banyak ya penuntut-penuntut ilmu yang lagi semangat-semangatnya, kerjaannya ngajakin debat sama orang. Ngajakin debat. Tahu-tahu yang diajakin debat syubhatnya lebih kuat. Puyeng dia, jangan-jangan yang benar. Bahaya, Pak. Itu bisa merusak agama, Pak. Iya. Makanya datang kepada Imam Malik rahimahullah, pada Hasan Al-Basri, mau mengajak debat. Kata Hasan Al-Basri, maaf, aku sudah mengenal agama saya. Kalau kamu belum mengenal agama kamu, carilah agama kamu sama. Ya, gak mau. Padahal Hasan Al-Basri, ya, keilmuannya luar biasa. Ternyata beliau gak mau. Ya, ada orang ngajak debat, karena orang kalau sudah ngajak debat berarti tujuannya terkadang ingin menang, bukan mencari kebenaran. Iya. Akal Islam azani Allah ya. Jadi itu Pak, jangan mengkonsumsi apa? Buku-buku yang menyesatkan. Ya. Demikian pula yang akal Islam, jangan berteman dengan orang-orang yang bisa merusakkan agama kita. Teman penting loh Pak. Sampai-sampai kata Rasulullah bersabda apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Khalil itu teman dekat, bukan cuma sebatas teman ya. Penting Pak, kita berteman dengan orang-orang yang rusak pemikirannya, buruk akhlaknya. Akhirnya kita terseret dengan ya keburukan-keburukan pemikiran dia dan akhlak dia tersebut. Iya. Enggak kok, saya berteman sama dia mau mendakwahi kok. Ya, antum punya kemampuan apa untuk mendakwahi dia? Kalau memang punya kemampuan ilmu yang kuat untuk bisa ya, menarik dia kepada kebaikan dan dia memang orang bodoh, silakan. Kalau antum melihat antum mampu untuk mendakwahi dia, menarik dia kepada kebaikan, silakan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini ilmunya masih sangat lemah sekali, tidak bisa untuk membantah syubhat-syubhat, lebih baik kita selamatkan diri sendiri. Ya. Yang kedua, jangan memberikan mudarat kepada jiwa raga kita. Jangan memberikan bahaya kepada jiwa raga kita. Sudah saya sebutkan Pak, ya. Badan kita terdiri 2, jiwa dan raga. Adapun jiwa sudah saya sebutkan tadi masalah agama. Ini sekarang raga. Makanya dalam Al-Quran Pak ya, segala sesuatu yang sifatnya mudarat dilarang, tidak? Ya. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Tidak boleh. Iya. Terkadang Pak, banyak manusia yang mungkin kita katakan binatang ternak lebih cerdas dari dia. Bapak bawa narkoba, kasih ke kambing. Kira-kira tuh kambing makan narkoba nggak Pak? Hah? Gak mau Pak. Bawa golok, kemudian Bapak bilang ke kambing, saya beli kamu kalau nggak mau makan narkoba. Tetap aja
Mau. Kenapa? Kambing dengan instingnya tahu bahwa itu bahaya. Ya tidak. Tapi manusia punya akal pikiran, tahu bahwasanya ini bisa membahayakan, diisep juga, dimakan juga. Maka orang seperti ini kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Binatang ternak nggak punya otak, nggak punya akal, tapi punya insting. Dia tahu ini bahaya, dia tinggalkan. Tapi manusia punya otak, punya pikiran, sudah tahu bahwa itu hukumnya tidak boleh, bisa bahaya untuk dirinya, ternyata malah dikonsumsi juga. Masya Allah. Ya. Tapi maaf ya buat yang merokok terutama. Rokok itu Pak, semua sepakat dokter, baik yang kafir maupun yang muslim, bahwasanya rokok itu menimbulkan berbagai macam bahaya. Kalau nggak percaya, baca aja tuh di kotaknya. Rokok menyebabkan apa? Impotensi, kanker, dan yang lainnya. Itu jelas benar kok Pak, hujah itu. Hujah kuat sudah. Iya. Sampai dicantumkan begitu. Sementara agama kita memerintahkan kita untuk meninggalkan yang mudarat, tidak? Iya. Arak dan judi aja Pak. Arak, tuh antum arak. Arak itu masih ada manfaatnya loh Pak. Makanya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak dan judi. Qul, katakan hai Muhammad, fihi ma itsmun kabir. Ya. Di dalam arak dan judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat untuk manusia. Allah menyebutkan manfaatnya dengan sigat muntahal jumu, manafi'. Berarti kata para ulama, manfaatnya tidak sedikit. Iya. Tapi kata Allah bahwa ismuhu ma akbaru min naf'ihi ma. Dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Makanya kalau sinse tabib Cina masih menggunakan arak. Buat apa? Ngobatin. Tapi enggak ada tabib menggunakan rokok buat ngobatin. Kenapa? Karena mereka tahu rokok tidak ada manfaatnya sama sekali. Manfaat untuk kesehatan sama sekali tidak ada. Bahkan perokok itu pertama zalim kepada dirinya, zalim buat orang lain. Disebutkan bahwa perokok pasif bisa lebih berat penyakitnya daripada perokok aktif. Jadi yang zalim siapa? Zalim. Ya, sudah begitu dia mubadir, ya, menghisap, merusak. Maka kata para ulama, orang yang meninggal dunia gara-gara rokok, berarti dia bunuh diri. Maka dari itu ya akhi, tinggalkan yang namanya rokok akhi. Ya, rokok itu tidak ada manfaatnya Allah. Iya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, yang kedua yaitu jauhi hal-hal yang bisa merusak tubuh kita, Mas. Dan di zaman sekarang kita nih Pak, sulit sekali untuk menghindarkan sesuatu yang bisa merusak tubuh. Gimana enggak ya? Makanan-makanan hampir semua terkadang di situ ada racunnya. Ya, ya enggak Pak? Ada boratnya. Ikan-ikan pakai tawas biar kelihatan kinclong, bersih. Padahal ikannya mungkin udah setahun, sudah mau busuk, guyur pakai tawas, kelihatan bersih lagi, kelihatan seger, masya Allah. Padahal pakai tawas, susah memang zaman sekarang. Iya, sayur mayur pakai apa? Pestisida, itu kadang sulit sekali. Antum beli apel kelihatan kinclong, apelnya masya Allah. Antum ambil pisau kerok tuh, prok. Itu lilinnya tebal bener Pak. Padahal lilin itu bisa menimbulkan apa? Kanker. Makanya zaman sekarang itu masya Allah ya, untuk cari yang benar-benar sehat susah, mahal. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, yang kedua yaitu jangan memberikan mudarat bahaya kepada raga kita, kepada badan apa? Badan kita. Ya. Kemudian yang ketiga
Jangan memberikan mudarat kepada akal pikiran kita. Akal kita ini jangan dirusak, Pak. Merusak akal pikiran banyak. Di antaranya apa? Menonton film-film yang merusak. Di dunia ini, Pak, yang megang media itu orang Yahudi loh, Pak. Mereka ingin menghancurkan akal-akal kaum muslimin dan manusia secara umum. Iya, akal-akal para pemuda dan yang lainnya dijajakan apa? Film-film porno. Rusak akal tidak? Rusak sekali. Iya. Demikian pula apa acara-acara yang bisa merusak akal-akal anak-anak kecil. Iya, anak-anak kecil dan main game beranteman, Pak. Makanya dipraktekin sama temannya, dipukulin teman-temannya, cekut, ya. Anak kecil. Ya, dia rusak akalnya. Ya, la ilaha illallah. Ya. Demikian pula ya akhwal Islam azani Allah wa yakum, mabuk merusak akal tidak? Merusak. Dan mabuk itu bukan cuma mabuk dengan arak, bahkan yang lebih berat dari itu kata Ibnu Qayyim, mabuk cinta dunia. Orang yang mabuk dunia biasanya dia sudah kehilangan akal. Yang dia pikirkan bagaimana dapat meraih yang sebanyak-banyaknya, walaupun caranya tidak halal, walaupun harus sikat sana, sikat sini, walaupun teman ya dia pun tetap dia libas juga, sudah hilang akalnya. Demikian pula mabuk cinta, seorang pemuda jatuh cintrong sama perempuan, ya. Kalau antum ya waktu dulu mungkin waktu pemuda pernah pacaran, jatuh cintrong, sudah tidak peduli hal dan haram. Sudah tidak peduli dengan batasan-batasan agama. Makanya dia pun lupa dari zikir kepada Allah. Dia pun lupa kepada batasan Allah. Akhirnya dia mabuk kepayang dengan cintanya menjadi buta. Itu merusak akal pikirannya. Iya. Semua itu dilarang oleh agama ya. Kenapa? Karena itu semua bisa merusak akal kita. Makanya Islam itu menjuru kita untuk menjaga akal kita dengan cara apa? Banyak berpikir tentang hal-hal yang manfaat. Ya, memikirkan ilmu agama ataupun memikirkan ilmu dunia yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Ya. Maka dari itulah ya Islam, Allah menciptakan manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama, dada dan kepala Allah jadikan di atas. Yang kedua, perut dan kemaluan Allah jadikan di bawah. Maka kata para ulama, semua yang berhubungan dengan dada dan kepala mulia selalu. Dan yang semua yang berhubungan dengan kemaluan dan perut rendah selalu. Yang berhubungan dengan dada dan kepala seperti apa? Ilmu, amal soleh, iman, mulia semuanya Pak. Yang berhubungan dengan perut dan kemaluan apa? Syahwat, harta, wanita, kedudukan. Ini semua hubungannya dengan apa? Maka dari itu Pak, kalau antum pengen tahu suatu perkara itu mulia, lihat tempatnya di mana, di perut atau di dada. Iya. Sungguh Allah itu sangat ya luar biasa dalam menciptakan tubuh manusia saja. Ya seperti itu. Perut, kemaluan di bawah. Maka semua yang berhubungan dengan perut dan kemaluan rendahan semuanya. Orang yang cita-citanya cuma perut dan kemaluan, cita-citanya rendah. Tapi orang yang cita-citanya dada dan kepala, berupa ilmu, amal, iman, maka itu cita-citanya tinggi sekali. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, jadi akal kita ya berusaha kita jangan racuni dengan hal-hal yang bisa merusak akal kita. Yang keempat ya akal Islam, menyayangi diri kita yaitu dengan cara jangan memberikan sesuatu yang membahayakan kepada harta benda. Harta benda diperintahkan oleh Allah untuk dijaga tidak? Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan manusia cinta kepada harta, tapi Allah pun melarang manusia berlebihan dalam mencintai harta. Dan Allah pun melarang untuk melakukan sesuatu yang bisa membahayakan harta.
maka Allah larang riba. Riba apa? Ya, itu menghancurkan harta, memakan keberkahan harta. Ya, Allah berfirman, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba dan Allah mengembangbiakan sedekah. Ya. Dan sebutkan dalam hadis bahwa riba itu akan menghancurkan ya harta. Bahkan Rasulullah mengatakan dirham riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Iya. Menyentuh lihat tuh Pak, mana buktinya? Ya, perekonomian konvensional yang selalu dibangga-banggakan oleh Amerika dan Eropa. Ternyata Amerika terpuruk ekonominya, hancur. Sekarang pun Eropa sudah mulai hancur. Itu memang benar sabda Rasulullah bahwa riba itu akan berakhir dengan kehancuran. Negeri manapun Pak yang dinaikkan dengan riba, pasti akhirnya apa? Kehancuran semua negeri. Maka dari itu tinggalkan riba. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, wa daru ma baqiya minar riba. Jauhi oleh kalian, tinggalkan yang tersisa dari riba, tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Ibnu Syekh Utsaimin mengatakan ini menunjukkan Allah hanya menyuruh kita meninggalkan riba. Maka riba itu harus kita tinggalkan sama sekali. Ya, bahkan orang yang terus-menerus memakan harta riba sama saja dengan apa? Memerangi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasuli. Jika kalian tidak lakukan itu, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang makan riba itu sama saja mengumumkan perang dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Iya. Untuk apa Allah mengharamkan riba, Pak? Untuk menjaga harta kita. Untuk apa Allah memerintahkan kita sedekah? Untuk menjaga harta kita. Kata Rasulullah apa? Wala tunkisu shadaqatun min mal. Bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Iya. Dan satu riwayat, wa hadithukum salatan. Aku akan ceritakan kepada kalian 3 perkara. Fahfadhuha, tolong hafalkan ini. Yang pertama kali Rasul bersabda apa? La yanqusu malun min shadaqah. Itu harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Berarti kalau bapak sayang sama harta bapak, sedekahkan. Kalau bapak tidak sayang dengan harta bapak pelit, berarti bapak tidak sayang kepada harta bapak. Loh, kok bisa gitu ya? Iya. Sebab pelit itu justru menghancurkan harta. Kata Rasulullah dalam Tirmidzi apa? Ya. Setiap paginya ada malakan yang zilan, 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang kikir. Maka kalau antum sayang sama harta, antum infakkan, Mas. Ya, keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena itu bisa memelihara harta antum, ya azza Allah ya. Ya. Berarti ini yaitu yang keempat, jangan apa? Memberikan mudarat terhadap harta. Yang ketiga, yang kelima, jangan memberikan mudarat kepada semua yang berhubungan dengan keturunan dan yang berhubungan dengannya. Maka dari itu Allah memerintahkan nikah tidak? Ya. Rasul bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, hendaklah ia menikah. Faman fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih apa?
menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Siapa yang belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu baginya menjadi tameng, perisai, ya. Maka di sini Rasulullah menganjurkan, wahai pemuda, ya, siapa yang sudah punya ba'ah menikah. Ya. Makanya aneh Pak, di zaman sekarang yang belum nikah sampai umur 30 tahun, aneh. Saya ragu jangan-jangan impoten. Loh, saya ngomong itu betul. Umar bin Khattab yang ngomong begitu, ya. Ya. Umar bin Khattab bilang apa? La yatrukun nikah illa rajulan. Tidak ada orang yang meninggalkan menikah kecuali dua orang. Imma fasik, imma dia orang fasik, atau dia najis impoten. Antum pilih yang mana nih? Ya. Makanya antum kalau belum nikah ngapain Pak? Zaman fitnah begini segera cari nikah. Ya, belum punya pekerjaan tetap Ustaz. Enggak perlu pekerjaan tetap Pak, yang penting tetap bekerja. Ya. Tetap bekerja apa saja. Jualan bakso ke, jualan apa ke, yang penting antum punya dengkul, bisa jalan, bisa cari duit. Bismillah, tawakal Allah. Ngapain harus nungguin pekerjaan tetap? Apalagi di zaman sekarang buat cari pekerjaan tetap kadang susah minta ampun Pak. Ya, udah bismillah. Ketika Allah memerintahkan untuk menikahkan para pemuda dan pemudi, Allah berfirman apa? Wa ankihul ayama minkum, ya, dan nikahkanlah ya para wanita-wanita kalian. Lalu Allah berfirman di akhir ayat itu apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir miskin, maka Allah akan kaya rayakan dengan karunia-Nya. Iya. Allah kaya rayakan dengan karunia-Nya. Kalau antum tidak menikah, Pak, bahaya, Pak. Bahaya untuk syahwat antum. Kasihan itu mani antum meronta-ronta. Iya. Maka kalau dikeluarkan, ya, mani itu memberikan kesehatan, kekuatan pada badan dan yang lainnya. Iya. Antum yang punya istri satu ternyata nggak cukup syahwatnya, ya, dan takut jatuh kepada zina, tambah lagi 2. Ya, ibu-ibu di belakang cemberut. Awas ya di rumah. Ya, ini nggak masalah Pak. Ya. Maka dari itu yang akhir zaman sekarang ini antum lihat di luar yang namanya perempuan bin apa makhluk-makhluk halus bergentayangan itu Pak. Memakai pakaian you can see dan memperlihatkan aurat-auratnya. Ya. Laki-laki yang normal pusing banget. Ya. Iya, maka dari itu ya Pak, Islam azani Allah, Islam memberikan apa? Syariat untuk menikah. Dan ternyata Allah menghalalkan laki-laki sampai 4. Boleh, enggak masalah. Iya, 1, 2, 3 dan apa? Dan 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Tapi kata Allah, bagi mereka yang takut tidak bisa adil, cukup 1 saja. Ya. Khilaf para ulama apakah ta'addud itu hukum asalnya disunahkan atau mubah saja. Pendapat yang saya kuatkan pendapat Ibnu Katsir, dan ini pendapat muhaqqiqin dari kalangan usul fikih, bahwa itu hukumnya mubah saja. Tapi yang mubah kata para ulama bisa jadi wajib kalau memang kita khawatir jatuh kepada zina. Iya. Nah itu ya akal Islam azalnya. Semua itu untuk memelihara apa? Meluruskan syahwat-syahwat, keturunan, memelihara keturunan, sehingga tidak ada itu namanya anak zina dalam Islam. Ya. Tapi subhanallah antum lihat, ya, di dunia barat sana yang memerangi poligami. Poligami mereka telah perangi, tapi jajan di mana-mana. Iya, betul istrinya cuma 1. Tapi Pak, zinanya di mana-mana. Iya. Jajan di mana-mana, la ilaha illallah. Berzina di mana-mana, hancur. Ya, akhirnya Allah pun timpakan berbagai macam kehancuran, penyakit-penyakit AIDS,
ya, raja singa, gonor, dan yang lainnya menimpa. Ya, akibat daripada mereka tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, syariat kita ini mulia sekali. Menjaga keturunan manusia dengan cara diperintahkan menikah. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, terutama nasihat saya kepada para pemuda, antum segeralah menikah. Jangan jual mahal ya akhi. Ya. Pengen dapat akhwat yang putih, yang cantik, yang tinggi, itu mah di mall juga banyak. Ya. Yang terpenting buat antum, wanita itu sholihat, cantik ya penting juga memang. Yang terjadi khilaf para ulama ya, antara jumhur dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan saya lebih cantik, pilih cantik dulu daripada agama. Jumhur mengatakan agama dulu baru kecantikan. Kata Abu Hanifah, dia kepada jumhur, apa tujuannya menikah? Ya, untuk menentukan pandangan. Bagaimana Anda akan menentukan pandangan sementara istri Anda jelek? Ya. Kalau istri saya kurang agamanya, saya bisa mendidik dia buat jadi soleha. Kalau istri saya jelek, saya nggak bisa didik jadi soleha. Yang jauh-jauhnya bang, ya. Ya nggak masalah lah, cuman jangan jual mahal pak. Nggak mahal, ngaca aja dulu deh. Wajah 5 pengen dapat 8 gitu. Saya kira cukup dulu. Ini dulu, kita istirahat dulu dan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya.